Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Ulinuha MSI. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Sebelum saya mulai, saya akan terlebih dahulu mengenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang terdiri dari Ervina Sari, NIM 18202109196. Yang kedua, Linda Lestari, NIM 18202100202. Yang ketiga, Leni Erlina Dwi Anggraini, NIM 18220210206. Ya, langsung saja, ini dari kasus yang pertama sebagai berikut. Dari kasus tersebut ada beberapa pertanyaan, yaitu apakah boleh bekerja sama semacam itu menurut syariat Islam? Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya? Dalam konsep mudharabah, misalnya saya dengan Viola, siapa pemilik usaha? Apakah saya sebagai investor atau Viola yang mengelola dan yang punya konsep usahanya? Apakah ada ketentuan beberapa porsi bagi hasil antara investor dengan pengelola? Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kasus tersebut. Kasus tersebut termasuk ke dalam akad mudharabah karena melakukan usaha dengan adanya dua belah pihak, pihak pertama pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Namun dalam syariat Islam tidak pernah mengajarkan kepada saudaranya semboyan habis manis sepah dibuang. Sebaliknya, Islam mengajarkan kita semua senantiasa bersikap kesatria dan berbudi luhur. Karenanya, Islam mengajarkan agar kita semua senantiasa berterima kasih kepada setiap orang yang telah berbuat baik kepada saudara. Bukan hanya terima kasih, akan tetapi sudah sepantasnya bila saudara membalas budi baiknya dengan yang setimpal atau lebih baik. Dalam urusan utang piutang, bila kita mendapatkan uluran tangan dari saudara kita dalam bentuk piutang, maka syariat ini juga berlaku padanya. Kita dianjurkan untuk mengembalikan dengan yang lebih baik, asalkan pengembalian ini dipersyariatkan ketika akad dan atas inisiatif diri sendiri. Barang siapa mendambakan dirinya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaknya ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya ia memperlakukan orang lain dengan perilaku yang ia suka untuk diperlakukan dengannya. Riwayat Muslim. Demikianlah bila kita mengkaji masalah ini dari sisi akhlak. Adapun bila kita pandang dari sisi hukum muamalah, maka perbuatan ini nyata-nyata haram dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak terpuji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan hal yang sama. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya. Riwayat Ahmad, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar dan Al-Albani
Hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih. Di antara permasalahan yang perlu didudukan selalu sebelum kita memulai suatu usaha atau akad ialah masalah status kepemilikan barang. Permasalahan ini sangat penting untuk diperjelas pada saat akad. Milik siapakah barang atau unit usaha yang dijalankan? Dengan kejelasan status kepemilikan barang dan unit usaha, maka akan jelas pula lah hak dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait. Kejadian-kejadian semacam yang ditanyakan di sini adalah salah satu dampak langsung dari tidak diperjelasnya status kepemilikan unit usaha ketika akad. Seringkali akad kerjasama usaha, baik itu dengan konsep mudharabah, salam atau syirkah, atau lainnya hanya didasari oleh asas saling mempercayai dan gambaran ideal tentang seorang muslim yang berbudi luhur dan jauh dari ambisi dan keserakahan. Tapi apa daya bila ternyata ketika di kemudian hari setelah usaha berhasil atau sebaliknya yaitu merugi, mulailah wajah yang asli dari masing-masing pihak nampak dengan jelas. Masing-masing pihak hanyut dalam ambisi masing-masing, sedangkan gambaran ideal seorang muslim redup dan akhirnya sirna. Yang tersisa hanyalah ambisi dan keserakahan. Para ulama ahli fikih telah menjelaskan tentang status kepemilikan barang dalam akad mudharabah atau yang semisalnya. Sebagian ulama menegaskan hal ini dengan menyatakan harta benda beserta seluruhnya turunannya adalah hak pemilik harta. Berikut ini beberapa hukum mudharabah yang membuktikan hal tersebut. Yang pertama, ahli fikih menjelaskan bahwa di antara ketentuan akad mudharabah ialah dengan menyebutkan bagian pelaksana usaha dari hasil atau keuntungan yang diperoleh. Adapun bagian pemodal dari keuntungan yang diperoleh tidak wajib disebutkan. Yang demikian dikarenakan pelaksana usaha berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena adanya persyaratan. Sedangkan pemodal berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena keuntungan yang diperoleh adalah keturunan atau hasil dari modal miliknya. Ibnu Qudamah berkata, bila pada saat akad bagian pelaksana usaha dari keuntungan telah ditentukan, misalnya pemodal berkata, engkau berhak mendapatkan 1/3 atau 1/4 atau berapa persen yang jelas dari keuntungan, maka sisa keuntungannya menjadi hak pemodal. Yang demikian itu dikarenakan pemodal berhak menerima bagian dari keuntungan, karena keuntungan yang ada merupakan hasil dari keturunan dari modalnya. Sedangkan pelaku usaha maka ia berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena adanya persyaratan. Dengan demikian, seberapapun bagian dari yang dipersyaratkan untuknya, maka hanya itulah haknya, sedangkan sisanya milik pemodal berdasarkan kaidah atau hukum asal. Dengan demikian, bila bagian pelaksana usaha tidak disebutkan, maka akad mudharabah mengandung gharar. Dan sudah tentu hal itu menurut banyak ulama menjadikan akad mudharabah antara keduanya tidak sah dan terlarang. Yang kedua, di antara hal yang membuktikan bahwa kepemilikan unit usaha pada akad mudharabah adalah milik pemodal ialah pelaku usaha tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, kecuali setelah modal secara utuh dikembalikan kepada pemodal, yaitu setelah tutup buku. Dan keuntungan usaha sebelum tiba saatnya tutup buku merupakan cadangan bagi modal usaha. Dengan demikian, bila setelah mendapatkan keuntungan terjadi kerugian, maka keuntungan yang telah diperoleh wajib digunakan untuk menutupi kerugian yang telah terjadi setelahnya. Demikianlah seterusnya hingga tiba saatnya tutup buku. Saat itulah pelaku usaha berhak mengambil bagi hasil yang telah disepakati. Yang ketiga, para ulama juga telah menegaskan bahwa status dan wewenang pelaku usaha dalam akad mudharabah hanyalah sebagai seorang perwakilan. Dengan demikian, wewenangnya terbatas. Karenanya, para ulama menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak dibenarkan dan menghibahkan sebagian harta mudharabah, atau menjualnya dengan harga lebih murah dari harga pasar atau membeli dengan harga lebih mahal dari harga pasar. Sebagaimana wewenangnya juga dibatasi oleh berbagai persyaratan pemilik modal. Bila pelaku usaha
melanggar kewenangannya, semisal menghibahkan sebagian harta mudharabah tanpa izin atau membeli dengan harta yang lebih mahal dari harga pasar, maka ia wajib menggantinya. Yang keempat, bila terjadi kerugian, maka kerugian yang berbentuk finansial, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal. Dan bila pada akad dipersyaratkan agar pelaku usaha turut menanggung kerugian materi, maka persyaratan ini tidak sah. Keempat hukum di atas membuktikan bahwa unit usaha yang didirikan dengan dana dari pemodal dengan skema mudharabah ialah milik pemodal. Pembagian hasil usaha dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha yang dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil antara realisasi penghasilan usaha dari pengelolaan dana. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, maka dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Adapun ketentuan bagi hasil, yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kemudian, bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sikap sebagian orang yang habis manis sepah dibuang tidak dibenarkan dalam Islam. Unit usaha dalam akad mudharabah adalah milik pemodal dan bukan pemilik pelaksana usaha. Wewenang untuk menjual unit usaha adalah milik pemodal. Dengan demikian, hanya pemodal yang berhak memutuskan apakah unit usaha tersebut akan ia jual atau tidak. Dan bila ia jual, maka penentuan harganya sepenuhnya terserah kepadanya. Dari kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Dalam kasus ini, pertanyaan yang ingin disampaikan terdapat 4 pertanyaan, yakni pertanyaan yang pertama, apakah persyaratan-persyaratan yang telah disepakati antara Pak Habib dan Pak Alwi itu dibenarkan oleh syariat? Pertanyaan yang kedua, kalau ada servis dan penggantian suku cadang mesin dibiayai oleh siapa? Apakah dibiayai oleh Pak Habib selaku pemodal dalam usaha ini ataukah dibiayai oleh Pak Alwi selaku pengelola modal dari yang diberikan oleh Pak Habib? Pertanyaan yang ketiga, bolehkah membebankan biaya penyusutan mesin sebagaimana umumnya biaya dalam laporan keuangan umum? Misalnya, masa manfaat mesin diperkirakan 5 tahun sehingga per tahun biaya penyusutannya 20% dikali harga beli mesin. Untuk pertanyaan yang keempat, sejauh mana batasan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan atau omset? Untuk jawaban soal yang pertama, yakni persyaratan atau ketentuan yang dibuat oleh Pak Alwi apabila sudah disepakati oleh Pak Habib selaku pemodal, maka hal itu dibenarkan oleh syariat sebagai syarat untuk melakukan akad kerjasama asalkan syarat-syarat yang telah dibuat tadi tidak merugikan salah satu pihak, yakni antara Pak Habib dan Pak Alwi. Untuk persyaratan-persyaratan umum dalam melakukan akad kerjasama seperti ini antara lain, yang pertama, adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas, bukan utang. Modal dapat berupa uang atau tunai atau aset lainnya. Dalam
contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, model yang diberikan oleh Pak Habib itu berupa model mesin, yaitu 10 mesin fotokopi. Untuk syarat yang selanjutnya yakni terjadi ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanam model dengan yang mengelola. Untuk persyaratan yang terakhir, nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dengan pembagian yang adil dan jelas. Jika di kemudian hari ada perubahan nisbah, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang kedua, saya ulangi jika pertanyaan tadi lupa. Yang kedua yakni kalau ada servis dan penggantian suku cadang mesin dibiayai oleh siapa? Untuk jawabannya yakni semua biaya kecuali biaya yang muncul akibat kelalaian dari pelaku bisnis ditanggung oleh pemodal, yakni ditanggung oleh Pak Habib selaku pemodal dari kerjasama usaha seperti ini. Untuk jawaban pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, yakni lebih baik modal mesin dinilai dengan uang, sehingga pembagian hasil dan modal lebih mudah dan jelas. Perjanjian yang berubah dan seperti di atas, modal usaha setelah sekian lama sebagiannya jadi milik pengelola adalah klausal yang bermasalah. Karena klausal ini menjadikan bagi hasilnya tidak menentu dan bisa jadi pemodal itu dirugikan. Terlebih bila selama usaha berjalan keuntungan yang didapat hanya kecil. Jadi, jika salah satu pengelola ataupun pemodal itu dirugikan, dalam hal ini tidak diperbolehkan. Poin yang kedua, dalam contoh kasus di atas itu termasuk dalam contoh akad kerjasama mudharabah. Mudharabah sendiri dari pengertiannya yakni kerjasama yang dilakukan oleh dua orang antara pemilik modal atau sahibul mal dan mudharib selaku pengelola yang melakukan kerjasamanya dengan bagi hasil atau nisbah dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, termasuk akad mudharabah dikarenakan dalam kasus sebelumnya itu terdapat pihak pemodal atau sahibul mal yakni Pak Habib dan pihak pengelola atau mudharib yakni Pak Alwi, serta persetujuan syarat-syarat kerjasama yang di dalamnya mencakup kesepakatan dalam hal membagi keuntungan dan rukun yang meliputi Untuk rukun dari akad mudharabah ini meliputi sahibul mal, mudharib, akad atau sigot, modal, dan keuntungan. Hal itu harus dilakukan sebelum akad kerjasama ini dilakukan, harus ada persetujuan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, yakni pihak pemodal dan pihak mudharib. Untuk soal yang ketiga, mengapa disebut dengan akad mudharabah? Karena dalam soal tersebut terdapat pihak pertama yaitu pihak pemodal atau sahibul mal yaitu pihak bank, dan pihak kedua atau pengelola modal yaitu pihak nasabah atau pengusaha bakso. Dan dalam soal tersebut terdapat ketentuan mengenai pembagian keuntungan. Dari pengertian mudharabah sendiri, mudharabah adalah akad kerjasama di mana terdapat pihak pertama atau pihak pemodal atau sahibul mal yang melakukan kerjasama dengan pihak kedua atau pihak pengelola modal untuk melakukan sebuah usaha dan terdapat pembagian keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 7 mengenai pembiayaan mudharabah. Terdapat beberapa ketentuan mengenai pembiayaan mudharabah. Yang pertama, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Yang kedua, LKS sebagai sohibul mal dan pihak pengusaha sebagai pengelola modal. Yang ketiga, jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara pihak LKS dan pihak pengusaha. Yang keempat, mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati, dan LKS tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan, tetapi mempunyai hak dalam pengawasan dan pembinaan. Yang kelima, jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keenam, LKS sebagai pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika kerugian tersebut karena dari pihak mudharib melakukan suatu kesalahan yang disengaja. Yang ketujuh, pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun, agar pihak mudharib tidak melakukan suatu penyimpangan, dapat diminta jaminan, dan jaminan tersebut hanya dapat dicarikan apabila mudharib melakukan suatu pelanggaran. Yang kedelapan, kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Yang kesembilan, biaya operasi dibebankan kepada mudharib. Yang ke-10, dalam hal penyandang dana atau LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, maka mudharib berhak mendapat ganti rugi. Rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah. Yang pertama, pihak sohibul mal dan mudharib harus cakap hukum. Yang kedua, pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad. Yang kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak. Dan yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang ketiga, modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal atau mudharib untuk tujuan usaha, dan beberapa ketentuan dalam modal, yaitu yang pertama, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang kedua, modal dapat berbentuk uang atau aset. Jika dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Yang ketiga, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, keuntungan. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Beberapa syarat dalam keuntungan, yaitu yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati, dan harus dalam bentuk presentasi atau nisbah dari keuntungan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola atau mudharib tidak menanggung kerugian apapun kecuali ketika kerugian tersebut karena kelalaian dari pihak mudharib. Yang kelima, kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai perimbangan atau muqalbi. Modal yang disediakan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang kelima, kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan pemilik dana, tetapi ia berhak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, pemilik dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Yang ketiga, ketentuan mengenai hukum pembiayaan. Yang pertama, mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah atau yad al-amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja atau pelanggaran kesepakatan. Yang keempat, penyelesaian perselisihan.
Jika terjadi sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka sengketa tersebut akan diserahkan kepada lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk soal yang ketiga. Cukup sekian dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.